Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, saudara-saudariku, seiman dan seakidah, alhamdulillah dengan nikmat Allah yang maha sempurna, dengan nikmat Allah yang begitu banyak, pada kesempatan pagi hari yang penuh berkah ini, alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri di pinggiran pantai Pasir Panjang. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku, seiman dan seakidah, kita setiap hari dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mensyariatkan kepada para hambanya untuk beribadah setelah dia bangun dari tidurnya, yaitu menunaikan salat subuh. Bagi laki-laki dianjurkan dan sangat ditekankan untuk salat berjamaah di masjid. Adapun bagi para muslimah diperbolehkan untuk sholat di rumah dan juga tidak dilarang untuk sholat di masjid. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit hikmah yang saya ketahui dari surat Al-Fatihah, surat yang sangat mulia, surat yang sangat agung, surat yang disebut oleh para ulama sebagai ibunya Al-Quran, Ummul Quran. Kata para ulama, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sarhu Ba'di Fawaidi bin Suratil Fatihah, penjelasan sebagian faidah ya dari surat Al-Fatihah. Di antara faidah dari surat ini, kalau kita perhatikan dari ayat yang pertama, terlepas dari segala perselisihan apakah Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirabbil alamin, yang jelas surat Al-Fatihah dimulai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dan maha indah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini terkandung 3 nama sekaligus. Yang pertama adalah nama Allah itu sendiri yang bermakna Al-Ma'luh atau Al-Ma'bud, ya, yang maknanya adalah zat yang paling pantas untuk diagungkan, zat yang paling pantas untuk disembah, zat yang paling pantas untuk diibadahi.
Kemudian nama berikutnya Ar-Rahman. Ar-Rahman kata para ulama maknanya adalah Dzur-Rahmal Wasi'ah, pemilik kasih sayang yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada semua makhluknya tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras. Allah memberikan mereka makan, memberikan mereka nikmat tidur, memberikan nikmat minum, memberikan nikmat sehat, memberikan nikmat hidup di dunia, menikmati alam semesta, nikmat untuk melakukan perkawinan, ya, nikmat diberikan keturunan, nikmat dunia yang lainnya. Allah berikan nikmat itu kepada siapapun tanpa pandang bulu, tanpa melihat agamanya, tanpa melihat apakah dia orang soleh ataupun orang yang rusak, ya. Kemudian yang kedua, Ar-Rahim. Makna Ar-Rahim kata para ulama Dzur-Rahmal Wasilah, nikmat Allah yang bersambung. Nikmat yang bersambung ini khusus diberikan kepada orang-orang yang bertakwa saja, kepada orang-orang yang berusaha menjaga imannya dari segala kemusyrikan. Nikmat yang hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah syariatkan. Nikmat yang hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu mengikuti sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang Allah karuniakan khusus kepada orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang senantiasa rajin untuk bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tercinta. Nikmat yang hanya diberikan kepada orang-orang yang selalu menjaga kemaluannya, menjaga auratnya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga hatinya, ya. Allah SWT memiliki nikmat yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Nikmat ini tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau percaya kalau Allah itu adalah sesembahan yang paling pantas disembah. Nikmat yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada adanya malaikat, tidak percaya, tidak beriman adanya kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit. Nikmat yang tidak diberikan kepada orang yang tidak yakin dan tidak percaya, tidak beriman kepada para nabi dan rasul. Nikmat yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat. Nikmat yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya adanya hari akhirat, tidak percaya adanya takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian berikutnya, saudara-saudariku seiman dan seakidah, nikmat yang Allah berikan itu tentu saja tidak serta-merta Allah memberikannya. Ya, nikmat yang khusus diberikan kepada orang yang beriman itu tidak serta-merta tanpa ada usaha. Seseorang ketika dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta iman, meminta petunjuk, pasti Allah akan berikan. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Bagaimana dia dituntun oleh Allah untuk mendapatkan kebenaran, bagaimana dia dituntun oleh Allah untuk mendapatkan cahaya keimanan. Dia akan dimudahkan untuk berjalan menuntut ilmu, dia akan dimudahkan untuk melakukan kewajiban, dia dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Ketika dia meminta kepada Allah, meminta hidayah, meminta petunjuk, maka Allah akan memudahkan dia untuk dibimbing oleh orang-orang yang diberikan karunia berupa ilmu dan amal soleh. Jamaah sekalian, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, nikmat yang khusus diberikan kepada orang yang beriman ini tidak bisa serta-merta kita berpangku tangan. Kita wajib untuk mengusahakannya dan berdoa kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang mengantarkan seseorang sehingga dia bisa beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, beriman adanya malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Cara yang terbaik agar kita mendapatkan nikmat tersebut yaitu dengan memaksakan diri atau mengikhlaskan diri menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama,
menuntut ilmu yang bersumber dari Al-Quran wa Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Itulah nikmat yang paling tinggi, dan nikmat ini akan diberikan kembali kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang menjauhi kesyirikan dan pelakunya, yaitu nikmat berikutnya, nikmat memandang Allah Subhanahu wa taala di surga. Nikmat yang paling tinggi yang Allah akan hadiahkan kepada orang-orang, khusus orang-orang yang beriman, yaitu memandang keindahan wajahnya Allah. Kemudian setelah itu Allah akan berikan surga dan segala seisinya yang ada di dalamnya, abadi selama-lamanya, khusus untuk orang-orang yang mendapatkan karunia berupa nikmat dari nama dan sifat Ar-Rahim. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan nikmat tersebut ketika hamba tersebut istiqomah, ketika hamba tersebut mampu melewati ujian-ujian yang Allah berikan ketika dia hidup di dunia. Kemudian berikutnya, ayat berikutnya, alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam ayat yang mulia ini terkandung makna Allah, kemudian makna Rabb, ya. Kita memberikan alhamdulillah, kita memberikan pujian mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang dimaksud mencakup perasaan cinta, mencakup perasaan tunduk, mencakup perasaan mengagungkan, ya. Karena cinta yang dimaksud di sini adalah cinta berupa ibadah, cinta yang disertai dengan ketundukan. Ya. Kemudian di dalam kata-kata Rabb, maknanya adalah Allah itu adalah pengatur, Allah yang mengatur seluruh alam semesta, mengatur seluruh makhluknya. Konsekuensi Allah mengatur seluruh alam semesta, maka berkonsekuensi Allah SWT memiliki makhluk-makhluk yang diatur oleh Allah SWT, baik itu diatur secara kauniyah maupun diatur secara syariah. Ya, secara kauniyah manusia, ya, terpaksa ataupun tidak terpaksa, dia akan berusaha untuk menjaga badannya dari kelaparan, dari haus, dari kedinginan, dari kepanasan, ya. Dan Allah SWT memiliki nama Rabb, berkonsekuensi makhluk tersebut siap untuk diatur secara syariah. Allah memiliki aturan yang lengkap, aturan yang telah disempurnakan, yaitu diturunkannya syariat. Maka kita sebagai makhluk yang memahami Allah itu adalah Rabb, maka kita harus siap untuk diatur, ya, diatur, diberikan undang-undang, diberikan peraturan, diberikan peringatan untuk menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah SWT, apa saja yang dimurkai oleh Allah SWT. Ya. Inilah dua ayat pertama yang sangat mulia, yang sangat agung, yang insya Allah Ta'ala kita akan jelaskan kembali di sesi yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.